Kameranya sudah? Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa memulai semester ini dengan harapan baru tentunya, dengan materi baru, itu tentang usul fikih. Jadi kita belajar usul fikih ini menggunakan buku namanya Ushulul Masarrat karya Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Jadi insyaallah kita akan membahas buku ini selama 1 semester, insyaallah tuntas insyaallah, karena alhamdulillah pertemuannya cukup banyak. Oke. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar usul fikih di sini? Belum? Yang dari pesantren mana? Hakiki doang. Muhammad. Sudah pernah belajar usul fikih? Dulu cuma fikih enggak ada usul. Oh gitu. Oke. Jadi kita akan membahas buku namanya Ushulul Masarrat. Ini adalah syarah. Tahu syarah ya? Syarah itu penjelasan dari matan, namanya matan Al-Waraqat. Pernah dengar Al-Waraqat? Tahu ya? Siapa penulisnya? Siapa penulis Al-Waraqat? Namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, atau lebih dikenal dengan Imam Al-Haramaini Al-Juwaini. Di buku ada. Dia wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini. Dia namanya digelar dengan Imam Al-Haramaini. Al-Haramaini. Jadi kenapa dikatakan Imam Al-Haramaini? Ya, karena dia dulunya itu mengajar dan mengisi ta'lim itu bolak-balik terus antara Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan haram juga namanya. Makanya dia digelari dengan Imam Al-Haramaini. Jadi harus dihafal ya. Penulis Al-Waraqat. Siapa namanya tadi? Imam Al-Haramaini. Nama lengkapnya? Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Al-Mutawaffa, wafatnya 478 Hijriah. Kunyahnya Abul Ma'ali. Yusuf siapa sih? Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Al-Juwaini. Kameranya enggak digeser. Namanya Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini 478 Hijriah. Penulis apa tadi, Ustaz? Matan Al-Waraqat. Ini adalah penulis matan Al-Waraqat. Jadi ini adalah sebuah matan. Matan itu bisa dikatakan adalah isi atau ringkasan
ringkasan usul fikih. Matan al-Warqat. Sudah? Atau gelarnya Imamul Haramaini, Imam Al-Haramaini, atau Imamul Haramaini. Ini harus dihafal ya. Oke. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang ilmu usul fikih ini. Jadi tentunya setiap ilmu itu atau fan atau keterampilan itu ada 10 mabadi'nya, prinsipnya, konsepnya. Di dalam bait dikatakan inna mabadi'a kulli ilmin, inna mabadi'a kullu ilmin 'asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah, wa nisbatuhu wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man dara al jami'a hadza syarafa. Jadi setiap ilmu, setiap fan atau keterampilan itu sudah ditulis ya. Setiap ilmu itu ada 10 yang harus dikuasai, yang harus dipahami. Tarik ke sini. Inna mabadi ilmin 'asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Lagi wa nisbatuhu wa fadluhu wal wadi'u ismu istimdadu hukmu syari'u. Masa itu ba'du ba'dik apa? Darah syarafa. Jadi semua ilmu ya paling tidak harus dikuasai, ada 10 poin. Yang mabadi inna mabadi kullu ilmin, setiap prinsip, kullu ilmin, setiap prinsip ilmu itu ada 10. Yang pertama namanya al-haddu. Al-haddu maksudnya adalah batasan atau ta'rif. Ta'rif. Ta'rifnya apa? Definisinya apa? Paham ya? Jadi setiap ilmu itu harus dikuasai, ada 10. Yang pertama definisi ilmu itu apa? Sekarang kita belajar usul fikih, kita harus tahu definisi usul fikih itu apa. Kemudian ada namanya al-mawdu', pembahasannya.
pembahasannya. Pembahasannya apa saja yang dibahas di dalam ilmu ini, dalam pelajaran ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada namanya as-samarah. 1, 2, 3. Samarah. Ini adalah bisa dibilang hasilnya, hasil pelajaran ini atau tujuannya. Kemudian nisbatuhu, yang keempat adalah nisbahnya. Nisbah itu bisa dibilang dari mana asalnya, asal usul dari ilmu ini. Munculnya ilmu ini dari mana gitu, dari ilmu apa? Kalau misalnya ilmu nahwu, ilmu sharaf itu adalah munculnya dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Tetapi kalau ini dari mana? Kemudian fadluhu, keutamaannya apa? Keutamaan ilmu ini apa? Usul fikih ini apa? Yang kelima. Kemudian al-wadi'. Siapa penemunya? Yang pertama kali menulis ilmu tentang usul fikih. Kemudian isimnya, namanya. Nama ilmunya apa? Tentunya usul fikih. Kemudian istimdadnya. Istimdad ini dari mana sumbernya? Sumber atau referensinya gitu. Kalau biasanya ilmu diniyah, ilmu apa saja diniyah itu kebanyakan atau mayoritas itu pasti bersumber dari kitabullah wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kemudian hukmu syari'u, ini tadi yang ke-6, ke-7, 8, 9. Nah, sudah 9. Hukmu syari'u. Apa hukum mempelajari pelajaran ini, pelajaran ilmu ini? Usul fikih ini apa khususnya yang sedang kita pelajari? Apa hukum belajarnya? Kemudian berikutnya adalah masail. Masalah-masalah yang berkaitan yang dibahas di dalam usul fikih ini. Oke? Sudah? Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-haddu atau at-ta'rif. Ta'rif yang pertama. Jadi ta'rifnya usul fikih itu dia terbagi dua. Ada namanya lughatan, ada namanya istilahan. Secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa ini kan ini diambil dari dua kata. Yang pertama usul, kemudian yang kedua al-fiqh. Nah, usul ini banyak maknanya. Di antaranya adalah dalil. Nah, usul ini adalah jamak dari kata asal, aslun. Mufradnya aslun. Usul jamak dari aslun. Biasanya ketika dikatakan aslun itu bisa bermakna macam-macam. Nah, misalnya ada terkadang itu bermakna dalil. Misalnya ketika seorang mengatakan membicarakan satu masalah fikih, ma aslu hadil masalah, apa dasarnya? Apa landasannya atau dalilnya? Ma asluhu, apa dasarnya? Apa dalilnya? Atau bisa terkadang bermakna al-qaidah. Nah, apa qaidahnya? Ketika dikatakan apa asalnya, apa qaidahnya? Seperti itu. Kemudian dan terkadang
al-maqisu alaihi. Al-maqisu alaihi itu adalah kalau di dalam kias itu ada 4 rukun, ada namanya aslun wa far'un wa illatun wa hukmu. Jadi asalnya apa? Yang hukum asalnya apa gitu? Hukum asalnya apa? Itu terkadang bermakna asal. Terkadang bermakna ada dalil. Kedua bermakna qaidah. Ketiga bermakna al-maqis. Al-maqis alaihi. Nah, nanti insyaallah kita pelajari tentang qiyas. Insyaallah pada pelajaran berikutnya. Kemudian sekarang setelah kita bahas usul, apa makna usul, kemudian sekarang kita bahas al-fiqhu. Al-fiqhu di sini dijelaskan oleh Syekh, maknanya adalah ma'rifatul ahkam, allati tariquha al-ijtihad. Nah, sebenarnya makna fikih ini banyak ya. Definisinya tergantung orang yang mendefinisikan. Tapi di sini kita sesuai dengan penulis saja. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ini adalah makna dari fikih. Atau fikih ini secara bahasa al-fahmu. Secara istilah fikih artinya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi sekarang kita sudah paham dua makna dari kata ini, makna usul dan makna fikih. Kalau usul tadi dia bermacam-macam maknanya. Kemudian fikih itu secara bahasa maknanya adalah paham. Nah, seperti misalnya doa Nabi SAW mengatakan Allahumma faqihhu fid din. Nah, ini doa kepada Abdullah bin Abbas. Wa'allimhu ta'wil. Maknanya adalah pahamkan dia agama dan ajari dia takwil, mentafsir. Kemudian secara istilah fikih itu artinya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Paham enggak maksudnya? Paham? Apa kira-kira maksudnya? Mengetahui suatu hukum dengan ijtihad para ulama. Ada yang lain? Farid? Itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Maksudnya apa sih? Kira-kira? Mengambil seluruh pendapat para ulama dari empat ulama, empat imam kan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dari empat imam tersebut paling betul yang mana dari sisi pendalilan. Oh iya. Jadi kita ketahui dulu pendapat-pendapat imam empat, baru kita berijtihad gitu. Antum berijtihad misal. Antum berijtihad mana yang paling kuat gitu. Kira-kira gitu ya? Ya, katanya itu sudah. Menurut antum ya nggak apa-apa. Hakiki gimana? Paham nggak maksudnya apa? Bukan secara keseluruhan. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Kira-kira maksudnya apa?
Nah, ini sepertinya pendapat Thorik dan Faris ini berbeda kan? Ya kan? Kalau Faris tadi apa? Mengetahui pendapat Imam 4 yang itu dan menyimpulkan pendapat dari Itu antum, pendapat antum. Kalau pendapat dia? Faris? ijtihad para ulama, Mengetahui ilmu syariat, ilmu syar'i hukum syar'i dari dari pendapat pendapat para ulama. para ulama. Kalau hakiki? Upaya untuk mengetahui suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui pendapat para ulama. Oke, mengetahui hukum-hukum syar'i dari Al-Quran dan Sunnah melalui pendapat para ulama. Nah, ada yang lain? Bagus. Ini kan sama Faris sendiri, mengetahui hukum syar'i dari pendapat para ulama. Oke, Jalani? Mengetahui hukum-hukum syariat yang bagaimana dengan metode para imam yang tadi. Oke. Berarti Jalani agak beda ya. Mengetahui hukum syar'i tentunya dengan metode para ulama. Gitu ya. Berarti beda ya dengan yang lain. Ada yang lain? Mamdu? Enggak ada. Agil? Mengetahui hukum Sebuah perkara. dari pendapat para ulama, di mana hukum itu mungkin belum pernah terjadi di zaman Nabi. Masya Allah, agak beda, ada tambahan dari Thorik. Kalau Arga? Mengetahui hukum syariat, yang cara mengetahuinya dengan pemahaman para ulama terdahulu. Oke. Biar Anda jelaskan ya. Sepertinya belum tepat. Ada yang mendekati tapi belum tepat. Jadi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad di sini maksudnya adalah Maksudnya adalah mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Maksudnya adalah bukan dari para ulama yang lain, bukan dari para ulama sebelumnya. Jadi antum yang berijtihad gitu. Antum yang berijtihad. Namanya mujtahid. Nah, makanya para ulama, khususnya imam yang 4 itu, imam madhab yang 4 itu, mereka itu adalah mujtahid. Dan saat ini mungkin jarang sekali ada mujtahid gitu. Jadi yang ada namanya lawannya adalah muqallid. Jadi kalau misalnya ada yang tahu hukum dengan berijtihad, namanya mujtahid. Mujtahid. Lawannya itu namanya muqallid. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang tahu tentang suatu hukum, tentunya hukum kontemporer ya, hukum baru yang belum ada sebelumnya dan belum terjadi sebelumnya. Dia tahu hukum tersebut melalui pendapat ulama atau membaca dari buku-buku para ulama, itu namanya bukan mujtahid. Namanya apa? Muqallid. Muqallid apa artinya? Pengikut, muqallid. Cuma kalau bahasa anunya pengekor gitu ya. Nah, muqallid. Jadi mujtahid itu dia tidak mengeluarkan satu hukum melalui pendapat orang gitu. Nah, tentunya mujtahid ini ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan gitu. Nah, dan Imam Nawawi sendiri mengatakan, katanya Imam Nawawi itu hidup di abad sekitar 600 abad ke-6 kalau nggak salah. Imam Nawawi sendiri mengatakan di zaman itu tidak ada yang namanya mujtahid katanya. Nah, beliau aja yang punya karya banyak itu, ada namanya Syarah Sahih Muslim, ada namanya kitab
Al-Majmu'. Nah, itu kan ya Arba'in Nawawiyah. Beliau yang sehebat itu pun mengaku bahwa di zamannya, bukan apalagi dia sendiri ya, otomatis dia lebih merendah gitu. Di zamannya nggak ada yang namanya mujtahid gitu. Seperti itu. Jadi otomatis ya, kalau kita kiaskan dengan zaman kita sekarang, min babi aula gitu. Iya kan? Enggak. Jadi mujtahid itu tidak sembarangan gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu satu hukum dengan cara membaca buku para ulama misalnya, itu namanya muqallid, bukan mujtahid. Paham sampai di sini ya? Nah, itu namanya fikih. Al-faqih yang disebut dengan al-faqih atau mujtahid adalah mengetahui hukum dengan berijtihad gitu. Mengetahui hukum dengan berijtihad. Bukan dia tahu hukum itu dengan cara ijtihadnya ulama. Nah, beda ya. Mengetahui hukum dengan cara ijtihad, bukan mengetahui hukum melalui ijtihad ulama, yaitu tentunya dengan cara membaca-baca buku. Misalnya antum buka buku para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, antum dapati hukum baru di sana, antum tahu. Nah, ketika antum tahu hukum itu, bukan berarti antum mujtahid. Paham sampai di sini? Oke. Kemudian secara istilah nanti kita akhirkan karena di sini ada pembahasannya secara khusus. Kemudian ada namanya al-maudhu'. Al-maudhu' itu adalah pembahasannya apa? Inti pembahasan dari pelajaran usul fikih ini apa? Ada namanya adillatul fikih al-ijmaliyah. Jadi pembahasannya khususnya adalah, secara khusus ini membahas adalah dalil fikih secara ijmal, secara umum. Dalil fikih secara ijmal, secara umum. Kemudian as-samarah. Nah, samarah hasilnya adalah ketika kita mempelajari usul fikih ini, seharusnya itu kita tuh bisa mampu beristimbat, mengeluarkan satu hukum. Istimbat itu mengeluarkan, istimbatul ahkam, mampu mengeluarkan satu hukum seharusnya ya. Kemudian ada namanya al-fadlu. Keutamaannya apa? Oh, nisbah dulu ya, nisbah. Nisbah ini maksudnya adalah ini ilmu dari mana gitu. Nisbah. Secara bahasa nisbah itu artinya adalah asalnya. Nah, nisbah itu. Ini berasal dari mana ilmu ini gitu. Kalau misalnya ilmu nahwu itu kan ilmu bahasa, asalnya ilmu bahasa. Tapi kalau usul fikih dia tersendiri gitu. Namanya usul fikih gitu. Dia khusus ilmu berbeda dari yang lain gitu, bukan berasal dari ilmu bahasa dan bukan berasal dari ilmu hadis dan seterusnya. Kalau misalnya ilmu shorof itu kan asal usulnya dari bahasa, dikembangkan jadi ilmu shorof. Ilmu balaghah dikembangkan dari ilmu bahasa, seperti itu. Kemudian berikutnya al-fadlu wal fadluhu. Keutamaannya apa belajar ini? Nah, tentunya keutamaan dalam belajar ini tentunya sangat luar biasa ya. Kita belajar usul fikih, tentunya kita bisa insyaallah akan terbantu memahami fikih, akan membantu memahami fikih. Dan kita paham apa maksud hukum-hukumnya dan kita paham maksud dari keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya setelah kita belajar usul fikih, kita paling tidak terbantu memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kemudian wal wadi'u. Al-wadi'u. Apa arti al-wadi'u tadi? Ya? Penemu atau penulis pertama. Al-wadi'unya siapa? Penemunya? Hah? Ada yang tahu? Al-Imam
Muhammad penemu penulis pertama ilmu usul fikih, namanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan lahir Imam Syafi'i? Wulida fi sanati 150. Dilahirkan pada tahun 150. Al-mutawaffa fi sanati 204. Wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i. Di dalam beliau ini menulis ilmu ushul fikih ini di dalam bukunya namanya Ar-Risalah. Nama bukunya apa? Ar-Risalah. Kemudian berikutnya Al-Ismu. Namanya adalah ilmu usul fikih. Namanya ilmu usul fikih. Ini yang ketujuh. Kemudian berikutnya ada nama Al-Istimdad. Al-Istimdad itu dari mana referensinya? Referensinya dari mana? Atau rujukannya dari mana? Tentunya hampir semua ilmu agama itu ya rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Dan tambahan satu lagi adalah bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i itu meneliti atau menelaah dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dari bahasa Arab, akhirnya dia membuat satu ilmu namanya usul fikih. Kemudian apa hukum? Yang kesembilan, apa hukum mempelajarinya? Hukum syari'. Apa hukum mempelajari usul fikih ini? Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, wajib, tapi wajib kifayah. Jadi kalau misalnya dalam satu kampung atau satu daerah itu ada yang sudah mewakili belajar usul fikih, itu artinya wajibnya itu sudah cukup gitu, tidak perlu lagi yang lain yang belajar. Maksudnya yang lain itu tidak wajib gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, misalnya antum tinggal di satu kampung, antum tinggal di satu daerah itu, antum tidak ada di kampung itu yang mau mempelajarinya, berarti wajib secara fardu ain wajib bagi antum sendiri. Apalagi antum misalnya satu kampung itu antum sendiri tinggal di situ, itu wajib gitu. Makanya antum jangan mau tinggal sendiri satu kampung gitu. Wajib. Kemudian yang terakhir adalah masail, masalah-masalah yang dibahas. Qadhayahu allati yaltazimul mujtahid. Masailnya adalah perkara-perkara yang wajib diketahui oleh para mujtahid tadi. Kemudian setelah itu dia mengeluarkan satu hukum. Seperti misalnya al-amru yaqtadi lil wujub. Perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Oke? Sampai di sini paham ya? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, sekarang kita bahas pelajaran pertama. Buka bukunya. Ad-Darsul Awwal. Sudah buka bukunya? Buku yang di situ. Sudah? Semuanya sudah buka? Oke. Ad-Darsul Awwal, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata, semoga Allah merahmatinya. Siapa penulisnya tadi? Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Al-Mutawaffa sanata, wafat pada tahun 478, wafat pada tahun 478. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd.
fahadhihi waraqatun tashtamilu ala usulul fiqh. Setelah memuji dan bersolawat kepada Nabi, beliau mengatakan ini adalah warakat. Apa arti warakat? Warakat, kertas. Warakat, kertas. Kenapa dikatakan kertas? Ya karena sedikitnya, matannya sangat sedikit ini. Ini yang bertulis tebal ini, berbentuk tebal ini, semuanya matan. Kalau ini namanya syarah. Paham ya? Makanya dibilang warakat karena sangat sedikitnya matannya gitu. Fahadi warakatun, ini adalah sebuah kertas, beberapa kertas tashtamilu ala usul fiqh yang mengandung pelajaran usul fikih. Wadalika muallafun min juz'aini mufradaini. Dan itu ditulis dengan dua bagian. Ahaduhuma al-usul wasani al-fiqh. Ini terkandung dua kata, juz'aini mufradaini, ada dua mufradat. Ahaduhuma, salah satunya adalah usul, wasani al-fiqh, yang kedua adalah fikih. Fal aslu, makna dari asal adalah al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Asal adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Wal far'u ma yubna ala ghairuhu, ma yubna ala ghairihi. Jadi al-aslu itu adalah pondasi, dasar, landasan. Ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi al-aslu itu adalah kata di situ ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, yang dibangun di atasnya selainnya. Misalnya ini adalah pondasi, kemudian ini ada tiang, ini ada atap misalnya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Yang lainnya itu dibangun di atasnya. Ini namanya al-aslu, pondasi. Yang lainnya, atapnya, dindingnya, tiangnya, pintunya, jendelanya dan seterusnya, itu semuanya dibangun di atasnya. Itu namanya al-aslu. Wal far'u, adapun far'u ma yubna alaihi apa di situ? Ma yubna ala ghairihi. Wal far'u, adapun far'un, ini yang dimaksud far'un di sini. Far'un mayubna ala ghairihi, yang dibangun di atas selainnya, di atas pondasi, yang dibangun di atas ala ghairihi. Ini dibangun di atas selainnya, maksudnya di atas pondasi. Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Adapun fikih maknanya adalah mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Ini tadi sudah kita bahas. Oke? Asy-syarh, penjelasan. Ibtada al-musannif rahimallahu mukhtasarahu bil basmalah walhamdalah. Penulis maksudnya adalah Imam Haramaini, Al-Haramaini, memulai mukhtasarahu, kitabnya yang mukhtasar ini, kitabnya yang ringkas ini, dengan bismillah dan dengan basmalah dan hamdalah. Iqtidaan bil kitabil aziz, dengan mencontoh kitab yang mulia, maksudnya Al-Qur'an. Iqtidaan, meneladani kitab Al-Qur'an. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu, yang paling pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau ini mencontoh dan menteladani Al-Qur'an. Wa amalan biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi fahuwa aqta. Setiap perkara, Nabi mengatakan, setiap perkara
dzibalin, yang punya tujuan, la yubda'u fihi bil hamdi, yang tidak dimulai dengan hamdalah, memuji Allah, fahuwa aqta', maka itu terputus. Maksud terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan. Wa ma'na qaunihi aqta' ay qalil khair wal barakah. Ya, makna dari aqta' di sini terputus adalah sedikit kebaikannya dan keberkahannya. Paham ya? Paham enggak? Oke, kita lanjut. Wal ma'na anna al-hamda kullahu lillahi ta'ala. Dan maknanya adalah bahwa semua pujian hanya milik Allah Ta'ala. Rabbi artinya adalah ay malikul alamin, pemilik atau raja seluruh alam. Alam jamak dari alam, alamin jamak dari alamun. Wa huwa ma siwallah azza wa jalla. Alam itu adalah apa saja yang bukan Allah, apa saja yang bukan Allah, dan zatnya dan sifatnya. Wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud salawat kepada Nabi di sini adalah sana'ullah azza wa jalla alaihi fil mala'il a'la. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, maksudnya adalah Allah memuji Nabi SAW itu di hadapan para malaikat. Mala'il a'la maksud di sini adalah khalayak atau keramaian yang tinggi, maksudnya para malaikat. Wal al, nah ini adalah penjelasan satu persatu dari matan tadi ya. Bismillah sudah dibahas, alhamdulillahirabbil alamin sudah dibahas, salawat kepada Nabi sudah dibahas, kemudian al di sini, wa aluhu. Apa maksud wa aluhu di sini? Nah, di sini dijelaskan. Wal alu maksudnya adalah hum aqaribun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al di sini adalah keluarga di sini. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi di sini adalah aqaribun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun, dan mereka adalah beriman bihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Nah, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Nabi di sini adalah berdasarkan penjelasan penulis adalah keluarga Hashim sampai ke bawah dan keluarga Al-Muttalib sampai ke bawah. Itu namanya al-al. Jadi makna al ini juga terkadang berbeda-beda, tergantung kondisinya. Kalau misalnya berdasarkan sedekah, kalau al itu keturunan Nabi yang tidak menerima sedekah juga dinamakan al. Kemudian keluarga Nabi, istri-istrinya juga keluarga al juga termasuk al. Tapi kalau di sini berdasarkan al di sini Banu Hashim dan Bani Muttalib. Artinya otomatis keluarganya, istri-istrinya kan tidak termasuk gitu. Nah, jadi ada beberapa perspektif gitu, beberapa sudut pandang. Jadi tidak bisa diumumkan cuman ini keluarga Nabi, tidak. Kemudian was-sahab. Apa yang dimaksud dengan as-sahbu di sini? Sahbu ini adalah jam'u sahib. As-sahbu jama' dari kata sahib. Wa huwa man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'minan bihi. Kemudian dia beriman kepada Nabi. Jadi artinya apa? Orang yang tidak bertemu dengan Nabi bukan sahabat. Orang yang bertemu Nabi tapi tidak beriman bukan sahabat. Artinya ada beberapa syarat. Harus bertemu dan
beriman. Kemudian apakah orang yang bertemu dengan Nabi kemudian beriman kepada Nabi kemudian murtad misalnya murtad, apakah itu dikatakan sahabat? Nah, maka ada syarat berikutnya, syarat ketiganya, bertemu beriman wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan. Nah, itu syaratnya ada 3. Jadi man laqiya ini mencakup orang yang mengatakan misalnya ini lebih umum ya. Ada yang mengatakan man ro'a Nabi SAW. Jadi kalau dari segi bahasa itu kan otomatis orang yang buta seperti misalnya Abdullah bin Ummi Maktum itu kan tidak dianggap Nabi, tidak dianggap sahabat berarti. Nah, tapi itu kan kalau dari definisi bahasa aja. Tapi bisa saja karena itu man ro'a itu secara umum, yaitu khusus kepada Abdullah dikecualikan misalnya. Ini tidak masalah sebenarnya. Tapi ini lebih rinci gitu. Man laqiya termasuk orang yang melihat atau tidak. Man laqiya bertemu baik dia melihat atau tidak. Mukminan dia beriman. Artinya orang yang mengingkari risalah Nabi tidak dianggap sahabat. Wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan. Artinya orang yang murtad itu tidak termasuk sahabat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu anak Adam, kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan bal afdal khalqi jami'an, bahkan yang paling mulia dari seluruh makhluk. Wal wawu qabla ba'd. Nah, adapun maksud ini sekarang kita bahas tentang wa ba'du. Dari matan itu tadi sudah selesai kita bahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Sudah selesai. Sekarang kita bahas wa ba'du. Wal wawu qabla ba'd. Nah, adapun wa di sini maksud wawu sebelum kata ba'd, yasihu qawluha al-'ataf al-jumal aw al-istinafiyah. Nah, wawu ini boleh berfungsi sebagai ataf, sebagai penghubung jumlah, atau boleh sebagai wawu ini kalimat yang pertama gitu. Istinafiyah artinya kalimat pertama yang memulai. Wa ba'du, adapun kata